Di dalam nama Yesus. Amin. Saya akan melanjutkan seri 7 Miracles of Christmas. Saya tidak nyangka ternyata seri ini bisa diselesaikan dalam 2 bulan. Karena setiap poinnya Tuhan memberikan pewahyuan yang banyak dan cukup banyak. Jadi saya tidak mau terlalu panjang, jadi saya jabarkan satu persatu. Anyway, kita review dulu 7 Miracles of Christmas. Kita telah belajar selama 5 minggu kemarin saya full berkhotbah, kecuali minggu lalu. Yang belum dengarkan serinya boleh angkat tangan, jujur. 7 Miracles of Christmas kemarin banyak, ada yang dengarkan 2 lalu liburan, ada yang liburan dulu baru dengarkan. Dengarkan 5 poinnya di YouTube, Anda pasti akan diberkati. Saya akan selesaikan poin yang ke-6 dan minggu depan poin yang ke-7. Kita belajar 5 hal di beberapa minggu yang lalu. Yang pertama adalah salvation, ya, keselamatan. Yang kedua, favor, anugerah, datang kepada seorang Maria. Yang ketiga, blessed. Melalui Kristus kita bisa diberkati. Arti kata berkat sesungguhnya bukan hanya materi, tapi salah satunya adalah berkat-berkat rohani. Yang terpenting, seluruh keluarga terima Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Yang keempat, guidance, tuntunan terhadap Yusuf. Yusuf ini bapaknya Tuhan Yesus di dunia. Yang kelima, joy, ada sukacita. Dan hari ini kita bahas yang keenam, berkat 7 Miracles of Christmas. Yang keenam adalah ketekunan. Katakan ketekunan. Kurang keras, katakan ketekunan. Jemaat pagi jangan mau kalah dengan jemaat sore. Katakan ketekunan. Perseverance. Firman ini datang kepada seorang Hana, ya, bahasa Inggrisnya Ena. Jadi Hana itu ada 2. Hena itu dalam bahasa Inggris ada Hena, ada Ena. Ini yang Ena. Kita lihat firman dari Kristus Yesus datang kepada Ana. Kita buka sama-sama Hena. Yuk. Lukas 2 ayat 36 sampai 37. Ceritanya ketika Yesus Tuhan kita diserahkan kepada Tuhan dan bertemu dengan Simeon dan Hana. Itu perikopnya. Saya bacakan untuk Anda. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel. Fanuel ini artinya face to face with God. Dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Ayat 37, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ayat 38 kita baca sama-sama ya, dengan suara yang keras. 1, 2, 3, ayo. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Kembali ke ayat 37. Hana ini melayani Tuhan dan dicatat ketika itu dia melayani Tuhan, berpuasa, berdoa, memberitakan firman di bait Allah dan tidak pernah meninggalkan bait Allah. Itu yang saya mau bahas hari ini, ketekunan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu. Kira-kira Hana ini umur berapa ketika dicatat di Alkitab ini? Kalau bahasa Indonesia ditulis 7 tahun plus 84 dan sebagainya. Kok kelihatannya umurnya 90 tahun. Kita lihat bahasa Inggrisnya lebih jelas. Kita lihat di New King James Version. Anna bears witness to the Redeemer. Now there was one Anna, a prophetess, seorang nabiah, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was of a great age and had lived with a husband 7 years from her virginity. Jadi gini, ceritanya dia ketika dia seorang gadis, dia menikah. Teolog mengatakan Pak Kris, kira-kira umurnya 14 tahun. Ditambah 7 tahun hidup dengan suaminya, lalu suaminya meninggal. Jadi berapa? 14 tambah 7? Pintar, ini semua ngantuk ini ya. Jadi dia umur 14 tambah 7 berapa? Oke, 21 ya. And this woman was a widow of about 84 years. Jadi jelas. Dan dia telah menjanda selama 84 tahun. Jadi umur 14 kira-kira dia menikah, 7 tahun hidup bersama dengan suaminya, plus 84. Berapa itu? Berapa? 105 tahun. Who did not depart from the temple but served God with fastings and prayers night and day. Umur 105 tahun dipakai Tuhan. Umur 105 tahun melayani Tuhan. Bahkan berpuasa dan berdoa. Kita berhenti di sini. Wow. Usia lanjut tapi tetap fresh in anointing.
Anda tahu 18 sampai 27 gereja akan mengadakan puasa raya. Ya, puasa raya itu akan kita adakan 10 hari. Dan sebelum puasa raya, mulai tanggal 31 saya sudah berpuasa untuk Anda terlebih dahulu. Apakah karena saya terlalu mencintai jemaat? Bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang memberikan hati. Saya tahu ada jemaat yang banyak bergumul. Ya, saya pun punya pergumulan. Saya enggak bisa ceritakan di sini. Saya punya banyak tantangan. Suara saya habis ini. Beberapa minggu ini saya hampir setiap hari saya tidur subuh. Karena saya harus menata ini dan itu yang saya enggak bisa ceritakan dari mimbar. Tapi saya puasa, jujur, bukan untuk saya. Pergumulan yang saya hadapi cukup lumayan saat ini ya. Tentang pekerjaan dari papa saya yang harus saya bereskan. Tapi saya tetap berpuasa untuk Anda. Berpuasa ini bukan hanya untuk mujizat kita. Bukan untuk kepentingan kita. Makanya kenapa tanggal 18 kita ikut puasa. Saya puasa jamnya fleksibel ya. Anda bisa mulai, saya biasa mulai dari jam 8 malam saya stop makan. Kalau hari Minggu seperti ini setelah kebaktian family time, of course saya jam 1 saya sudah makan siang. Tapi kalau hari biasa saya jam 2 atau jam 3. Bukan persoalan jamnya, tapi doanya. Lah, Hana ini sudah tua dipakai Tuhan dengan doa dan puasa. Kita belajar di awal tahun ini, satu pun gak ada yang gak ikut puasa. Oh saya gak kuat pastor, gak apa-apa. Kalau gak kuat, makan terakhir jam 10 malam, skip breakfast, jam 11 atau jam 12 besoknya buka puasa. It's okay. Oh saya gak kuat. Oh, ya mau jam 12 malam. Ada yang bilang gini, anak muda, pastor, saya mau dari jam 12 malam sampai besoknya saya bangun jam 10, jam 11 saya makan boleh gak? Ya terserah lu lah. Yang penting kan hatinya gitu ya. Sorry, tim AC, saya di depan agak kepanasan ini. Ya, tapi kalau tolong mungkin derajatnya atau apa, saya di depan mulai kepanasan dan mulai tidak bisa berkonsentrasi. Oke. Nah, Hana dipakai Tuhan dalam usia lanjut. Poin yang besarnya hari ini adalah kita buka sama-sama. Next slide. Next slide. Next slide. Ini udah semua. Next slide. Multimedia ikuti saya. Ya. You are never too old to be used by God. Dari kehidupan Hana kita belajar gini. Kita enggak pernah terlalu tua untuk dipakai Tuhan. Anda enggak pernah terlalu tua untuk dipakai Tuhan. Loh, tapi judul besarnya lagi selain seven Miracles of Christmas adalah gini. Dalam kehidupan Hana, ketika engkau mau dipakai Tuhan, ketika engkau mau melihat kemuliaan Tuhan, ada masa-masa yang dinamakan menanti. Aku sedang menunggu janji Tuhan, pastor. Aku sedang menunggu kemuliaan Tuhan datang. Siapa yang dalam masa menanti? Kita semua hidup ini kebanyakan pasti kita menanti sesuatu. Angkat tangan. Menanti untuk rumah tangga kita dipulihkan. Menanti untuk pekerjaan kita dipulihkan. Menanti untuk apa? Mungkin anak kita lepas dari obat-obatan. Menanti untuk jodoh. Yang belum menikah katakan. Menanti untuk sebuah promosi. Kita semua sedang ada dalam masa menanti. Tapi saya mau kasih 2 poin. Dalam masa menanti, apa yang Tuhan kerjakan supaya kita tahu dan kita sabar di awal tahun ini. Kita gak mau cepet-cepet. Saya katakan bahwa dalam kerajaan Tuhan bukan kerajaan seperti American Idol atau X Factor. Semuanya instan. Ya. Semuanya kita bisa pakai ChatGPT ini dan itu. Dunia mengajarkan yang instan. Tapi dalam kerajaan Tuhan tidak ada yang instan. Next slide. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Yang adalah penguasa di seluruh Mesir. Di perjanjian lama. Ini bukan Yusuf papanya Tuhan Yesus. Tapi Yusuf dalam perjanjian lama. Dalam masa menanti janji Tuhan saat ini. Yang pertama, kita bawa pulang dan kita catat supaya kita gak lupa. Akan ada banyak quote hari ini yang bisa Anda juga foto, Anda ingat. Anda bukan hanya dengar khotbah dan bagus Anda lupa. Karena kebanyakan khotbah sebagus apapun, Anda pulang besok Anda pasti lupa. Tapi kita mau catat dalam masa menanti janji Tuhan. Yang pertama, karaktermu dibentuk. Pada akhirnya kita akan hanya bisa bernyanyi sama Tuhan seperti ini. Di awal tahun saya minta kunci D. Angel disetrap 2 kali hari ini. Sama Kamis 3 kali berarti. Selidiki aku. Lagu ini lagi berbicara kepada saya. Lihat hatiku. Di awal tahun nyanyikan. Apakah ku
sungguh mengasihimu. Sama-sama nyanyikan. Kau yang maha tahu. Amin. Yes Lord. Tak ada yang tersembunyi bagi. Jemaat yang bisa nyanyikan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Saya percaya itu yang dilakukan oleh Hana ketika dia menanti janji Tuhan. Sampai dia umur 105 tahun dia tetap setia. Dan sekarang kita melihat nenek moyangnya Hana yang namanya Yusuf. Kenapa kok keturunan orang benar itu diberkati? Karena mereka hidup dalam kebenaran. Mereka hidup dalam terang. Dan hidup mereka selalu akhirnya adalah tentang Kristus. Kita akan lihat dalam kehidupan Yusuf. Karakter Yusuf dibentuk. Saat ini kita lihat dan belajar sedikit tentang bagaimana perjalanan hidup Yusuf. Kita lihat bagannya. Yusuf ini adalah gambaran kita. Yusuf ini juga adalah gambaran Kristus dalam perjanjian lama. Yusuf juga adalah gambaran Hana yang tadi kita baca. Di mana dia setia dan tekun. Anda tahu bahwa fase pertama dalam kehidupan Yusuf, dia mendapatkan visi. Siapa yang tahu cerita ini? Ikuti, ayo baca Alkitab. Ingat, Yusuf pertama mendapat mimpi. Tahu kisah ini ya? Yang enggak tahu nanti kita baca di rumah. Di Kejadian 37, dari 35 dan seterusnya. Yusuf mendapatkan mimpi dan berkata gini, aku melihat bahwa seluruh berkas gandummu, ini kira-kira ya, saya enggak buka ayatnya. Semuanya akan tunduk kepadaku. Ketika dia mendapatkan visi, semuanya adalah tentang dia. Semuanya tentang aku, semuanya tentang kemuliaanku. Bahkan aku melihat matahari, bulan, dan bintang sujud menyembah kepadaku. Dan semua berkas gandum yang 11 itu, yaitu adalah saudaranya, itu sujud kepadaku yang paling tegak. Ketika visi itu datang, kita gak sadar bahwa ternyata visi itu milik kita. Visi itu adalah tentang impian kita, dream kita. Oh, yang punya perusahaan, anak-anak muda, kita memang harus punya visi. Tapi kita sadar gak, kira-kira visi itu milik Tuhan atau milik kita? Yusuf mendapatkan semua itu dan semuanya tentang aku, bukan tentang Tuhan. Lalu, karena saudara-saudaranya iri, ya, dia dijual menjadi budak, turun. Dan dalam masa perbudakan, disitulah dia mulai karakternya dibentuk. Orang Kristen senang yang instan. Waktu engkau melayan di rumah Tuhan, itu adalah karakter yang dibentuk sama Tuhan saat ini. Ketika engkau ikut life group tuh gak sempurna. Life group pasti banyak orang yang di sana juga punya banyak kekurangan. Saya pun punya banyak kekurangan. Siapa kita yang kita bisa menghakimi orang lain. Tapi justru di life group itulah karakter kita dibentuk. Waktu dia dijual menjadi budak, dia gak punya pilihan. Tapi dia harus menyerahkan haknya. Tapi ketika itu dia mulai sadar, grafiknya mulai naik lagi. Dia menjadi budak yang excellent dan dikasihi. Dia bekerja dengan sepenuh hati. Tahu kisah itu ya? Saya gak bisa bahas satu persatu. Tetapi ketika dia mulai excellent, Anda mungkin merasa gini, hidupku mulai naik loh. Mulai ada promosi. Selama Anda hidup dalam kebenaran, tapi Tuhan izinkan ternyata kok jatuh ya. Dijebloskan ke dalam penjara. Jangan katakan gini, hidupku mulai naik, tapi Anda mulai tipu orang. Anda mulai hidup tidak mendengarkan suara Tuhan. Tiba-tiba Anda jatuh. Ya Anda harus bertobat. Tapi Yusuf melakukannya excellent. Ada beberapa orang di tempat ini berkata, aku sudah berusaha pastor untuk pernikahanku. Aku sudah berusaha Pak Pendeta untuk aku mempertahankan rumah tanggaku. Tapi kok aku jatuh seperti Yusuf. Diizinkan untuk jatuh di dalam penjara. Tapi lihat, wait. Ketika di dalam penjara, Tuhan memberkati dia dengan people. Mulai ada juru makanan dan minuman. Tapi di sini kita belajar, jangan pernah bergantung kepada siapapun. Siapapun yang punya koneksi, siapapun yang kaya, jangan pernah bergantung kepada manusia. Ketika dia dalam penjara, dia mulai bertemu dengan dua temannya. Dia mengartikan mimpi dari dua temannya, itu juru makanan dan minuman. Ini kalau Anda tidak pernah baca Alkitab, Anda mungkin tidak bisa ngikutin ini, tapi saya ceritakan sedikit. Di penjara dia ketemu ada dua teman, juru makanan dan minuman. Lalu mereka mendapatkan mimpi yang tidak bisa diartikan.
Tapi Yusuf dalam penjara sekalipun, dia tetap punya hikmat Tuhan. Dia mengartikan mimpi mereka berdua. Singkat cerita, juru makanan digantung, juru minuman diangkat kembali kepada raja. Yusuf mengerti itu semua. Yusuf tetap adalah orang yang bertalenta sekalipun dia di dalam penjara. Tapi dia dilupakan lagi oleh manusia. Jatuhnya lebih dalam lagi. Lihat, dilupakan oleh temannya. Dilupakan oleh juru minuman. Dia berkata, please, kalau aku mengartikan mimpi ini, kamu ingat aku waktu engkau bertemu dengan raja. Aku ini gak salah loh. Anda mungkin saat ini disepelekan. Anda mungkin saat ini ditekan. Anda mungkin saat ini sedang dibentuk. Ada orang-orang yang sedang menggencet hidup Anda. Anda tahu seharusnya aku benar loh. Justru Anda harus lebih bersyukur kalau Anda tahu Anda hidup dalam kebenaran. Anda digencet. Itu artinya sesuatu yang dahsyat Tuhan mau lakukan melalui saudara. Tuhan mau tolong saudara. Tuhan mau jadikan Anda berkat. Tuhan mau supaya Anda bangkit dan bersinar untuk kemuliaannya. It's okay. Lalu setelah dilupakan juru minuman, tiba-tiba sang raja dapat mimpi. Dan tidak ada satu orang pun di seluruh tanah Mesir yang bisa mengerti mimpi raja. Lihat prosesnya, seperti proses Hana tadi. Gak instan. Hana melayani Tuhan, lihat orang-orang dipakai Tuhan. Yusuf pun dipakai untuk melayani Tuhan. Anda tahu sejak dia dapat mimpi pertama kali sampai dia menjadi penguasa di Mesir, itu belasan tahun. Ketika dia mengartikan mimpi Fir'aun, hidupnya dari yang cuman, Anda lihat lagi di fase yang pertama, cuman mendapat mimpi tentang aku itu tadi, naik setinggi-tingginya karena dia langsung dapat akses kepada raja. Ini membuktikan bahwa yang menaikkan kita atau menurunkan kita, itu Tuhan. Saya gak akan ikut-ikutan politik, pendeta gak harus ngomong coblos mana, pilih mana. Tapi yang saya mau kasih tahu Anda adalah gini, siapapun presidennya nanti, siapapun itu Tuhan yang pilih. Terus Anda berkata gini, oh berarti aku gak usah pilih dong pastor. Enggak, kita tetap lakukan bagian kita. Anda berdoa sungguh-sungguh, Anda minta hikmat sama Tuhan. Tapi siapapun nanti, seperti Yusuf diangkat bertemu dengan Fir'aun. Anda mau tangan Tuhan atau tangan manusia? Tangan manusia bisa mengangkat Anda sementara, tapi Anda jatuh lebih dalam. Tapi tangan Tuhan, Anda harus melalui proses yang panjang. Gereja harus memberitakan ini, bukan cuma gini, Anda datang, Anda memberi, Anda diberkati, Anda gini. Tapi gereja harus memberitakan bahwa dalam kekristenan ada proses, ada karakter yang harus dibentuk. Tetapi ketika Yusuf mengartikan mimpi Fir'aun, Yusuf sudah siap. Makanya kalau Anda saat ini dalam proses itu adalah waktu di mana Anda siap. Jangan seperti cerita 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu. Anda tahu 5 gadis bodoh tidak pernah siap, tidak pernah banyak bawa minyak. Dia berkata, oh nanti ajalah. Ada beberapa Anda yang sedang menunda-nunda untuk pengampunan, jangan tunda. Ada beberapa dari Anda yang sedang menunda untuk Anda melayani, jangan tunda. Ada beberapa dari Anda yang sedang menunda untuk Tuhan mau pakai hidupmu, jangan tunda. Ada beberapa dari saudara yang Tuhan ingin memberikan karunia untuk engkau menjadi ibu rumah tangga yang berdoa, jangan tunda. Semakin Anda tunda, ketika promosi itu datang, Anda seperti 5 gadis bodoh dan berkata, iya, tahu gitu aku siap. No, ada beberapa orang saya harus kasih tahu, you have to be ready right now. Kapanpun itu, Yusuf ready. Lihat ya, dia di penjara bukan meratapi nasib. Dia di penjara gak nyanyi, mengapa aku begini. Tapi dia di penjara, dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Ketika ada orang butuh pertolongan, di dalam kesesakan dia bisa bantu orang. Di dalam kesesakan ada hikmat yang keluar, bahkan lebih daripada ketika dia mimpi, ketika dia masih muda. Kenapa? Karena ada Tuhan. Saya mau tanya kepada Anda saat ini, adakah Tuhan dalam keluargamu? Adakah Tuhan dalam pernikahanmu? Saya katakan kepada Anda, di zaman terakhir, seluruh dunia ini, sistem apapun yang dibangun oleh manusia akan digoncangkan. Anda mau percaya kepada satu investasi? Atau Anda mau taruh depositomu sebagai imanmu? Atau Anda taruh imanmu kepada apapun? Alkitab yang berkata, di akhir zaman ini, semua yang tidak dibangun di atas Kristus akan Tuhan izinkan untuk digoncangkan. Tetapi berita baiknya gini, mereka yang ada di dalam Kristus,
mereka akan bangkit dan bersinar supaya yang kekal kelihatan, yang tidak kekal semakin kelihatan. Anda mau bangun hidupmu, keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu di atas Kristus, yang mau komitmen sama Tuhan hari ini. Setelah Yusuf mengartikan mimpi, dia bukan hanya menjadi tangan kanan, dia naik lagi menjadi orang yang paling berkuasa di seluruh Mesir, bahkan di dunia. Kisah Yusuf ini terus memberkati saya walaupun saya sudah baca bolak-balik. Tapi perjalanan hidupnya yang kelihatan naik turun. Tuhan angkat menjadi orang yang paling berkuasa. Firaun berkata seperti ini, gak ada satu orang pun yang paling berkuasa selain daripada dia. Dan tahu arti nama Yusuf? Yusuf artinya adalah Safnat Paaneah, penyelamat dunia. Gambaran dari Kristus. Kenapa? Karena di zaman itu, bukan ketika dia hanya bermimpi, ketika dia muda, aku dapat mimpi. Kamu semua 11 ini akan menyembah kepadaku. Matahari, bulan, dan bintang. Waktu itu saudaranya baru 10 ya. Karena Benjamin lahir setelah itu. Betul ya Pak Christian? Lalu semuanya ini keluargaku menyembah kepadaku. Visi yang hanya tentang dia sama Tuhan diizinkan diproses melalui penjara menjadi visinya Tuhan untuk semua orang. Bayangkan itu. Betapa indahnya ketika engkau berjalan bersama Tuhan. Dan ketika engkau melewati proses. Engkau lihat saat ini. Saya bukakan selanjutnya di Kejadian 39. Kita berkata gini, oh iya ya. Pada akhirnya Yusuf orang yang sukses ya Pastor ya. Oh luar biasa. Kita berpikir bahwa Yusuf pada akhirnya jadi orang yang paling berhasil. Orang yang paling hebat. Saya tunjukkan kepada Anda sebuah pewahyuan yang Anda akan kaget. Ternyata dia berhasil bukan ketika dia di puncak. Tapi ketika dia menjadi budak, Tuhan sudah bilang, kamu orang yang berhasil. Kita lihat ayatnya, Kejadian 39 ayat 2. Bertahan sedikit dalam pengajaran ini ya. Yusuf di rumah Potifar. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Joseph, a slave in Egypt. The Lord was with Joseph. Tuhan sudah bersama-sama dengan Yusuf. Kapan? Halo, ketika dia menjadi budak. Kapan? Kita kadang bisa lihat orang, kita ukur orang dari prestasinya. Kita kadang ukur pelayanan seseorang dari jumlah jemaatnya. Kita ukur pengusaha yang sukses dari hartanya. Tapi lihat, Yusuf ketika menjadi budak, the lowest point of his life. Di mana dia ada di dalam titik yang paling rendah. Dikatakan bahasa Inggrisnya lebih jelas. The Lord was with Joseph. Tuhan bersama dengan Yusuf. Lihat, dan saya suka bahasa Alkitab ini. He was a successful man. And he was in the house of his master, the Egyptian. Lihat, bayangkan ya. Kita kan pikiran manusia kan terbalik. Ketika Yusuf penguasa, dia sukses. Kita mengukur sukses ketika seseorang sudah di puncak. Tapi Alkitab mengukur sukses justru ketika orang itu direndahkan. Ketika orang itu dibentuk, ketika kita dibentuk sebagai anak. Tahu gak Alkitab bilang gini, kalau kamu anak, kamu akan dididik oleh Tuhan. Tongkatnya Tuhan tidak menghajar engkau seperti kita berpikir menghajar kita sampai kita itu gak bisa apa-apa, sampai kita sakit. Bukan, tapi tongkatmu dan gadamu. Lihat, Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Berarti hari ini kalau kita ditegur oleh firman, kita dididik melalui komunitas di life group. Kita dididik untuk lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena Tuhan cinta sama saudara dan saya. Yang percaya tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Come on. He loves you. Waktu saya bisa bayangkan waktu Yusuf jadi budak. Tangan Tuhan memegang dia. Saya tahu Tuhan pasti menangis. Waktu karaktermu dibentuk tuh gak enak Bapak Ibu. Waktu engkau arogan dibikin rendah hati. Itu gak enak. Makanya ikut Kristus itu juga pikul salib. Pikul salib itu adalah gini, supaya engkau semakin bertambah. Supaya Yesus semakin terlihat dan kita semakin berkurang. Kayaknya ayat itu simpel ya. Tapi waktu Tuhan benar-benar izinkan proses itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Ketika seorang pun tidak ada yang melihat Yusuf sebagai orang yang sukses.
Tuhan sendiri berkata, hey, because I am with you. Karena aku bersamamu. Alkitab berkata, engkau adalah orang yang sukses. Jadi saat ini kau pegang, ketika karaktermu dibentuk, belum ada sesuatu yang menghasilkan. Kau harus tahu, selama engkau hatimu murni, Tuhan telah melihat engkau menjadi orang-orang yang sukses. Tuhan telah melihat engkau menjadi lebih dari pemenang. Kalau mau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. Come on. Tuhan telah melihat engkau menjadi orang-orang yang dahsyat. Bahkan ketika dia menjadi budak. Satu quote yang Tuhan berikan kepada saya. Anda boleh capture ini, Anda boleh tulis ini. Sukses tidak bergantung pada pencapaianmu. Namun siapa yang menyertaimu. Sekali lagi kita baca sama-sama yuk dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sukses tidak bergantung pada, katakan kanan kiri. Sukses tidak bergantung kepada pencapaianmu. Ayo katakan. Halo. Namun siapa yang menyertaimu? Sekarang saya mau tanya. Apakah Tuhan benar-benar menyertaimu dalam pekerjaanmu? Apakah benar-benar engkau bukan hanya gini. Engkau bukan hanya cinta Tuhan. Tapi engkau berserah dan mau hidup takut akan Tuhan di tahun ini. Takut akan Tuhan itu bukan berarti gini ya, serem. Bukan. Takut akan Tuhan itu gini, hormat. Ketika engkau harus pilih dua pilihan, yang satu adalah dosa, yang satu adalah kebenaran, Roh Kudus berkata, kamu pilih yang ini sekalipun tidak enak. Kalau orang yang cinta Tuhan, tok bisa gini, ya enggak apa-apalah sekali-sekali, tok ada kasih karunia. Tapi kalau orang yang takut Tuhan, gini, takut Tuhan itu orang gini, God is superior. Tuhan yang punya segalanya. Tuhan yang punya segala sesuatu. Anti saya suka ngomong seperti ini yang saya selalu ingat. My aunt is also my mom. Dia selalu bilang gini, setiap kali saya menghadapi tantangan apapun, dia orang yang dipakai Tuhan untuk memperkatakan hikmat dan berkata gini, it's okay son, what belongs to you will belong to you. Apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kamu akan menjadi milikmu. Kita sampai di level itu enggak sama Tuhan di tahun ini? Kita sampai mau percaya seperti itu atau kita cuma ibadah lihat kanan kiri lumayan ya kursinya kalau pagi udah cukup rame. No. Tapi kita benar-benar punya personal relationship with Tuhan. Kapan Yusuf punya personal relationship? Dalam penjara. Bapak Ibu, khotbah ini baik buat Anda. Saya mau katakan, banyak kali penjara adalah tempat promosimu yang terbesar. Seringkali penjara adalah tempat di mana Tuhan bertemu dengan engkau. Ketika engkau berkata, aku sudah tidak punya apa-apa lagi Tuhan. Di saat itulah Tuhan akan mulai bekerja. Konklusi dari poin yang pertama. Anda boleh catat konklusinya. Proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, yaitu untuk mengeluarkan keakuan kita dari visi yang Tuhan beri. Yusuf gak pernah sadar visi itu dari Tuhan. Dia selalu berkata aku. Tapi proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, yaitu untuk mengeluarkan Irwan. Mengeluarkan siapapun namamu. Keakuan kita dari visi yang Tuhan beri. Dan menyadari bahwa Kristus yang seharusnya menjadi tujuan dari visi dan mimpi tersebut. Anda siap gak untuk hal itu? Tuhan sedang mengeluarkan keakuan kita melalui setiap proses. But wait. Supaya kita tahu, pada akhirnya adalah telah kulihat waktu Anda berhasil. Bukan tentang aku lagi. Ada orang berkata, Kristus itu segalanya, yang penting punya Kristus. Betul. Tapi saya juga mau yang kedua kita harus ingat, Tuhan juga berkata kepada anak-anak Tuhan, kuasailah bumi. Ada berkat yang memang Tuhan mau percayakan. Ada otoritas yang Tuhan mau percayakan. Ada banyak hal yang Tuhan mau percayakan dalam hidupmu. Karena kalau kita nggak punya kuasa, kita nggak akan punya influence, betul? Tuhan mau kok Anda menjadi pengusaha yang berhasil. Saya tahu Tuhan mau. Tuhan mau kok Anda menjadi pelayan Tuhan yang berhasil. Karena bagaimana kita menjadi terang kalau kita nggak excellent? Tapi wait, keakuan kita harus keluar dari visi tersebut. Biarlah mimpi Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa ada masa menanti? Dalam masa menanti, hatimu dimurnikan. Yusuf dimurnikan dalam waktu masa menanti janji Tuhan. Yusuf awalnya berkata semuanya tentang aku. Kita lihat Kejadian 37 ayat 5-11. Kita buka sedikit saja lalu kita akan selesai. Yusuf dan saudara-saudaranya pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudaranya. Ini yang tadi saya ceritakan.
Sebab itu mereka benci kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Dia bilang, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku. Lihat, waktu dia mendapat mimpi dari egonya, dia gak bisa mentranslate itu karena dia belum dewasa. Ini mimpi sungguhan gak? Sungguhan dari Tuhan. Tapi dia belum bisa dewasa karena dia gak mengenal Tuhan secara pribadi. Lihat, semuanya tentang aku. Dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Baru berapa ayat? Baru 3 ayat semuanya tentang aku. Saudaranya berkata kepadanya, engkau ingin menjadi raja atas kami? Ayat 9, lompat. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Diceritakannya kepada saudaranya, katanya, aku. Di seluruh ayat, Yusuf berkata, aku hebat. Aku akan menjadi pemimpin. Aku. Semua ini benar gak janji Tuhan? Benar. Tapi Tuhan mempersiapkan dia supaya bukan tentang aku. Lihat ya. Sebelum Yusuf dipanggil Tuhan, ada satu ayat yang luar biasa. Dicerita di mana kelihatan setelah melalui proses tadi yang Pastor Iron bacakan, semuanya satu demi satu menuju kepada ini. Ternyata intinya ini. Kejadian 50 ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata. Ini ceritanya Yusuf sudah jadi penguasa. Saudaranya datang dan berkata, dia takut kami datang untuk menjadi budakmu karena dulu gara-gara mereka. Jangan salahkan orang gini, kita gak boleh pernah benci orang. Tuhan pakai orang untuk memproses kita. Dan kadang Tuhan izinkan untuk iblis memakai orang untuk jahatin kita. Kita gak boleh benci orangnya. Kita berdoa supaya orangnya kenal Tuhan. Supaya benar-benar dia lepas dari kuasa jahat. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, lihat. Yusuf yang tadinya semuanya tentang aku, dia berkata gini pada akhirnya. Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Beda kan? Awalnya kamu semua akan sujud menyembah kepadaku. Kamu semua tentang aku. Tapi dia berkata gini, aku ini bukan Tuhan. Ini bahasa sehari-harinya. Aku ini sama kayak kamu. Apakah aku ini pengganti Allah yang boleh membalas kamu? Next. Ini yang membuat saya menangis setiap kali saya baca ayat ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Dia tidak berkata gini, kamu dari dulu baik kok. Itu namanya insomnia ya. Itu namanya dia juga apa itu? Bukan insomnia, apa itu? Amnesia. Oke, insomnia nggak bisa tidur ya. Amnesia. Itu namanya dia lupa ingatan. Orang yang jahat sama kita pasti ingat. Ada pendeta bilang gini, you have to forgive and forget. Loh, berarti semua didoakan lupa ingatan dong. Alkitab bilang gini, you have to forgive, titik. Sekalipun engkau ingat, kamu memiliki keputusan untuk mengampuni. Itu yang firman Tuhan katakan. Dia bilang gini, aku ingat kok, kamu memang jual aku jadi budak. Aku ingat, kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Allah, orang yang sudah diproses Tuhan, pasti semuanya tentang Yesus. Semuanya tentang Tuhan. Dia bilang gini, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ini simpelnya gini, sekalipun kamu jahat, tapi Tuhan memakai kejahatanmu untuk kebaikanku. Dan bahkan yang lebih indah ngomong gini, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni, lihat, visinya bukan lagi semua menyembah kepadaku. Semua itu Allah izinkan untuk supaya aku jadi berkat. Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow, dia gak lagi lihat dirinya, tapi dia melihat jiwa-jiwa. Kenapa orang bilang, Pastor Irwan kok selalu jiwa-jiwa sih? Karena gak ada tujuan lain ketika Tuhan memberkati engkau, Tuhan memakai engkau, Tuhan mengangkat bisnismu, Tuhan memakai rumah tanggamu, itu untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Intinya hidupmu mau dipakai untuk jiwa-jiwa, hidupmu mau dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang, hidupmu mau dipakai Tuhan untuk jadi berkat, bukannya diberkati. Yusuf mengerti ini Bapak Ibu, tapi lewat sebuah apa? Lewat sebuah masa penantian dan proses. Menanti dan proses itu bagus untuk hidupmu. Karena di situ Irwannya mulai dikeluarkan. Yesusnya makin bertambah. Dan lihat selanjutnya. Jadi janganlah takut. No,
ayat tadi 21, sorry. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Kamu memang jahat sama aku tahu. Tapi justru aku ada saat ini karena kamu. Wow, what a big heart. Kelihatan kan orang yang karakternya Kristus. Aku akan menanggung anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka. Dikatakan Yusuf memeluk mereka. Ada di masa-masa di mana Yusuf sakit hati, normal. Ada di masa-masa dia gak bisa lihat, apalagi dia melihat adiknya yang lahir ketika dia dijual, yang namanya Benyamin. Dia remuk hatinya. Tapi bukan Yusuf yang hebat, tapi anugerah Tuhan yang memampukan. Kita gak belajar dari Yusuf ya, tapi kita belajar bagaimana Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Itu Injil. Dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saya akan tutup dengan satu quote ini. Kenapa kok Anda diproses? Tolong amplop excellent giving sama ini disiapkan. Nanti saya mau ini ya. Pegang dulu aja. Karunia dan karisma cepat membawa engkau ke puncak. Ya. Anda punya karunia terjadi kok di banyak pelayanan. Orang dulu tanya sama saya, "Oh, Anda punya karunia ya, Anda bisa tulis lagu, Anda bisa menyembuhkan orang sakit." Tapi waktu awal kita merintis gereja, apakah tiba-tiba jemaatnya banyak? Apakah tiba-tiba punya tempat di Ciputra World? Enggak. Kita mulai dari 9 orang. Prosesnya panjang Bapak Ibu. Di tengah-tengah proses itu banyak tawaran yang sangat menggiurkan. Which is tawaran itu bagus loh. Sampai hari ini saya respect pastor-pastor saya di masa lalu. Saya ada hari ini juga karena mereka, karena didikan mereka. Tapi waktu kita harus berkata ikut kehendak Tuhan, itu sakitnya minta ampun Bapak Ibu. Kita memilih jalannya Tuhan itu kadang-kadang jalannya memang sempit. Itu kadang-kadang sakit. Tapi ketika kita ikut kehendak Tuhan, kita masuk dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang paling besar. Karunia dan karisma cepat membawa engkau ke puncak. Namun karakter Kristus yang sanggup membuat engkau bertahan, bahkan naik lebih tinggi. Jadi kalau hari ini kau diproses, karena Tuhan mau engkau naik lebih tinggi. Supaya bukan hanya talenta dan karisma. Karisma dan talenta Tuhan berikan cuma-cuma. Tuhan kasih saya karisma dan talenta, bisa main musik, semua ciptain lagu, cuma-cuma. Anda tahu lagu Di Saat Aku Tak Berdaya, aja. Itu ketika jemaat sakit, yang sudah benar-benar seperti keluarga sendiri, saya merasa, aduh sayang, kok gitu ya? Aku kasihan loh, kita berdoa yuk. Tiba-tiba lagu itu keluar begitu saja. Di saat aku dalam tekanan. Anda mau tahu berapa lama? 40 menit jadi semua. Itu namanya karisma, talenta. Tuhan berikan cuma-cuma. Tapi karakter harus melalui proses. Sekali lagi, tayangkan itu tadi. Karisma membuat Anda cepat ke puncak. Tapi karakter membuat Anda bertahan. Bahkan naik jauh lebih tinggi. 2 poin ini Anda bawa pulang. Dalam proses menanti, yang pertama Anda harus tahu. You are never too old. Anda tidak pernah terlalu tua untuk dipakai Tuhan. Poinnya ditayangin, yang terakhir, direkap. Halo. Dalam masa menanti janji Tuhan. Yang pertama, karaktermu dibentuk dan hatimu dimurnikan. Anda siap? Mari sama-sama kita bangkit berdiri.